Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara selalu berada dalam keadaan baik, sehat, penuh semangat, dan never give up. Jangan pernah menyerah. Kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari kitab yang namanya jelas sekali mengingatkan kita untuk selalu jangan pernah capek atau bosan mengulang-ulang firman Tuhan. Bayangkan dalam Alkitab kita aja ada kitab namanya Ulangan, saudara ya. Di dalam kitab Ulangan pasal 15 ayat 11 yang akan kita baca, di situ dikatakan demikian. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu. Demikianlah haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Lihat, Tuhan mengingatkan bangsa Israel lewat Musa. Kalau kita baca dari atas, memang ini tentang pelunasan hutang setelah mereka dikasih pinjam dan masuk tahun ke-7, tahun pembebasan. Ya, ada juga orang ngakal-ngakalin di tahun ke-6, dia tahu mau akan selesai pembebasan, dia buat lagi sesuatu yang baru, yang menekan orang. Tapi Tuhan ingatkan, kepada bangsamu jangan kau minta lagi. Kenapa? Karena engkau pun tidak susah selama 7 tahun, bahkan engkau akan diberkati berlimpah-limpah. Kalau kau membantu bangsamu melunaskan utang itu, bukankah itu juga menjadi kemerdekaan? Bukankah itu mengurangi kesulitan atau mempersedikit orang-orang miskin yang ada di sekitar kita? Nah, itu niat baik itu harusnya dilakukan oleh bangsa umat pilihan itu ketika mereka dalam perjalanan bahkan sampai di tanah yang dijanjikan. Saya tidak sedang membahas itu karena semua sudah digenapi oleh Kristus. Tetapi yang menarik di ayat ke-11 ini, kita tarik dalam kehidupan kita hari-hari ini. Aplikasinya, lihat, sebab akan selalu ada orang susah, orang miskin di sekitarmu, di sekitar saya, di sekitar saudara. Ada orang yang kita nggak bilang miskin, maksudnya lu nggak mampu sama sekali, bukan. Tetapi ada orang yang perlu kita bantu. Bantulah itu, kita nggak akan susah kok membantu orang. Tetapi juga bukan bantu yang tidak pakai hikmat. Karena banyak juga orang sekarang menyelewengi firman Tuhan untuk diminta atau mendapatkan belas kasihan dari orang percaya yang mungkin dia juga pengetahuannya sederhana. Ya, kita harus mengasihi, kita memberi. Lalu orang itu ditipu dan yang tukang minta dibelas kasihani melakukan terus pekerjaannya seperti itu. Oleh karena itulah kita perlu belajar firman Tuhan. Kita tahu saat di mana kita harus membantu orang, saat di mana kita juga harus stop. Kita rem, tidak bantu orang. Karena tidak membantu pun itu juga bentuk kasih. Tidak membantu pun mengajarkan orang. Lebih lagi dia bergantung kepada Tuhan untuk memaksimalkan kemampuan yang Tuhan berikan. Jadi yang penting kita tahu kapan kita harus membantu dan kapan kita harus berkata tidak. Saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada perundungan berikutnya. Tuhan Yesus berkati.